Pemuda miskin jual kalung warisan ibunya demi lanjutkan hidup, namun sang pemilik toko justru berkata, "Ini kalung buatanku, 22 tahun." Ulangnya pelan. Matanya tak lepas dari Robi, sekarang menyapu setiap fitur wajah pemuda itu. "Matamu? Bentuk matamu itu mirip dengan mata saya ketika muda. Dan hidungmu, itu hidung Sari. Dan rahangmu." Dia terdiam sejenak. Mereka bertemu. Di mata Pak Ismail, Robi melihat harapan yang rapuh, ketakutan, dan sebuah pengakuan yang belum sepenuhnya terucap. Di mata Robi, ada badai pertanyaan, keraguan, dan sebuah kemungkinan yang terlalu besar, terlalu menakutkan. "Telepon saya disita. Saya dikurung. Saya baru bisa kabur dan kembali ke sini. Pertengahan tahun 2003. Dia menatap Robi langsung ke matanya. "Saat saya kembali, Sari dan keluarganya sudah pindah. Tidak ada yang tahu kemana. Saya mencari, bertanya kemana-mana, tapi seperti menghilang di telan bumi." Robi bisa merasakan keputusasaan dalam suara pria itu, keputusasaan yang telah berusia 20 tahun. "Dan kamu," lanjut Pak Ismail, suaranya kini hampir berbisik, penuh dengan kekagetan yang masih sulit dipercaya. "Kamu lahir Agustus 2002, 9 bulan setelah perpisahan terakhir kami." Implikasi dari kalimat itu perlahan-lahan meresap dalam pikiran Robi. Ia merasa kakinya dingin, tangannya berkeringat. Ia melihat ke foto ibunya yang masih ia pegang, lalu ke wajah Pak Ismail. Fitur-fitur itu, bentuk mata, garis rahang, benarkah ada kemiripan? Atau hanya sugesti karena cerita yang mengejutkan ini? "Tidak," bantah Robi lagi, kali ini lebih keras. Ini tidak mungkin. Ibu pasti akan mengatakan sesuatu. Dia akan memberitahu saya." "Apakah ibumu seorang yang pendiam, kuat menahan beban, tidak mudah mengeluh?" tanya Pak Ismail, dan Robi terdiam. Itu adalah gambaran yang tepat tentang ibunya. Dia menderita, Robi. Menderita karena dikhianati, menurut persepsinya. Menderita karena membawa rahasia besar sendirian. Mungkin dia marah pada saya. Begitu marahnya sehingga dia memutuskan untuk menghapus saya dari hidupnya. Dan dari hidupmu. Kesunyian kembali menyergap mereka. Hanya detak jantung Robi yang terdengar di telinganya sendiri, berdebar kencang dan tak beraturan. Pak Ismail melihat kebingungan dan penyangkalan di wajah Robi. Perlahan, dengan gerakan yang hampir takut-takut, ia mengulurkan tangannya melewati meja. Bukan untuk menjangkau kalung atau foto, tetapi tangannya terbuka, telapaknya menghadap ke atas, sebuah gerakan yang memohon, merangkul. "Robi," ucapnya, dan kali ini namanya diucapkan dengan kelembutan yang tak terhingga, sebuah kelembutan yang mungkin telah disimpannya selama 22 tahun untuk seseorang. Di surat-surat yang lebih akhir, sebuah keputusasaan yang semakin dalam dan sebuah informasi yang semakin mendesak namun tak pernah terungkap jelas. Sebuah informasi yang kini, 22 tahun kemudian, ia duga kuat adalah kehamilan Sari. Keluarganya sendiri. Orang tuanya yang menganggap status dan gengsi di atas segalanya. Adiknya, Maya, yang licik dan ambisius. Mereka yang menyita teleponnya, memantau surat-suratnya, dan dengan sengaja mengembalikan setiap surat Sari tanpa sepengetahuannya. Mereka yang berbohong kepada Sari, mengatakan bahwa Ismail telah setuju untuk meninggalkannya dan akan menikah dengan wanita pilihan keluarga. "Demi masa depan saya," bisik Ismail dengan getir. "Masa depan seperti apa yang mereka ciptakan? Sebuah toko emas yang sukses? Kekayaan? Sedangkan jiwa saya mereka gantung di pohon yang layu." Ia menutup kotak kayu itu, memeluknya erat. Penyesalan itu bukan lagi rasa sesal biasa. Itu adalah makhluk hidup yang bersarang di dadanya, memakan sukacitanya selama 2 dekade. Ia membangun bisnis ini dari nol setelah perceraiannya dengan Diana, dengan tekad membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan keluarga. Tapi kesuksesan materi itu hampa. Toko yang megah ini terasa seperti kuburan megah untuk cinta dan kehidupan yang bisa ia miliki. Dan sekarang, Robi, wajah pemuda itu, mata yang mirip matanya dulu. Hidung dan mulut yang adalah cetakan Sari. Usianya yang tepat. Semuanya cocok. Terlalu cocok untuk sekadar kebetulan. Tapi Robi lari.
ketakutan, tidak percaya. Dan siapa yang bisa menyalahkannya? Seorang pria asing tiba-tiba mengaku sebagai ayahnya dengan cerita yang terdengar seperti sinetron murahan. Ismail tahu ia tidak bisa membiarkan Robi pergi begitu saja. Ia harus menjelaskan. Ia harus mengejar. Tapi bagaimana? Memaksakan diri? Itu hanya akan membuat Robi semakin menjauh. Ia melihat kalung di tangannya. Mungkin kalung ini adalah kuncinya. Warisan dari ibunya. Barang yang Robi ingin jual untuk bertahan hidup. Robi pasti akan kembali untuk mengambilnya. Dengan tekad baru, Ismail membersihkan air matanya. Ia berdiri, mengambil bantalan beludru hitam tempat kalung itu diletakkan, dan dengan hormat ia menempatkannya di... Ada buktinya. Foto, ukiran rahasia pada kalung yang bahkan tidak pernah ia ketahui. Tapi benarkah? Atau ini adalah skenario rumit dari seorang lelaki tua kesepian yang membutuhkan keluarga? Atau pikiran yang lebih gelap menyelinap? Seorang penipu ulung yang melihat pemuda miskin dan berusaha memanfaatkannya untuk alasan tertentu? Warisan? Tapi ia tidak punya apa-apa. Kecuali kalung itu. Tapi kalung itu masih ada di tokonya. Robi mengutuk dirinya sendiri. Kenapa ia meninggalkan kalung itu? Warisan terakhir ibunya. Sekarang, kalung itu berada di tangan orang asing yang mengaku-aku. Ia merasa seperti mengkhianati ibunya 2 kali. Pertama dengan berniat menjualnya, kedua dengan meninggalkannya begitu saja. Keraguan menggerogoti seperti asam. Jika Pak Ismail benar ayahnya, mengapa ibunya tidak pernah sekalipun memberi petunjuk? Suatu hari nanti, mungkin ini akan membawamu pada jawaban, kata ibunya tentang kalung itu. Apakah itu petunjuk? Atau hanya ungkapan simbolis belaka? Ibu selalu penuh dengan kata-kata bijak semacam itu. Tiba-tiba, ia teringat peti kayu. Peti berisi kenangan masa lalu yang belum ia buka. Mungkin jawabannya ada di sana. Mungkin surat-surat atau buku harian yang bisa mengonfirmasi atau menyangkal segalanya. Dengan energi baru yang dipicu oleh keingintahuan yang mendesak, Robi berdiri. Ia harus pulang. Ia harus membuka peti itu sekarang. Sementara itu, di sebuah rumah besar di kawasan elit kota, suasana tidak tenang. Pak Ismail telah pulang ke rumahnya yang megah namun sepi. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap telepon genggamnya. Ia telah mencoba mencari tahu alamat Robi dari kartu identitas yang mungkin tertinggal, tapi Robi tidak memberikannya. Ia hanya tahu nama dan perkiraan usia. Ia memutuskan untuk menunggu besok, berharap Robi kembali ke tokonya. Namun, langkahnya diketahui oleh orang lain. Adik perempuannya, Maya, 50, yang tinggal di paviliun belakang rumah besar itu, telah menyadari keanehan pada kakaknya. Ismail pulang dengan mata merah bengkak, mengurung diri di ruang kerja, dan menolak makan malam. Itu bukan hal biasa. Dengan rasa penasaran dan kekhawatiran yang berpura-pura, Maya mengendir. Ia perlahan mengeluarkan beberapa surat dari plastik klipnya dan meletakkannya di atas konter, di sebelah surat-surat dari kotak Pak Ismail. 2 set surat itu terbaring berdampingan. Bukti fisik dari sebuah komunikasi yang gagal total. Satu sisi menulis dengan penuh harap dan keputusasaan. Sisi lain tidak pernah menerima. Hidup dalam kebohongan bahwa cintanya telah pergi dan melupakan. Pak Ismail memandang surat-surat dari Robi. Matanya membesar. Tangannya yang gemetar mengambil satu, membacanya dengan cepat. Aku hamil, Ismail. Ia menutup matanya, tubuhnya berguncang. Oh, Tuhan. Dia mencoba memberitahuku. Dia benar-benar mencoba. Ia menatap Robi, air mata mengalir deras. Kamu harus percaya, Robi. Saya tidak tahu. Saya bersumpah kepada apapun yang kau anggap suci. Saya tidak tahu tentang kehamilannya. Mereka bilang Sari sudah menikah dengan orang lain. Bahwa dia bahagia dan ingin melupakan masa lalunya. Agar saya tidak mengganggu. Robi diam. Logikanya mulai menerima. Kebohongan yang dilakukan keluarga Ismail begitu kejam dan sempurna, memisahkan 2 orang dari kedua sisi. Tapi satu pertanyaan masih membara. Kalau begitu, setelah Anda bebas? Setelah Anda kembali ke sini dan mencari ibu,
Anda adalah seorang pria dewasa, bantuan yang konkret, yang sangat ia butuhkan, dan dalam bentuk pinjaman, itu lebih bisa ia terima. Baik. Ia mengangguk perlahan. Sebagai pinjaman. Senyum kecil yang penuh kelegaan muncul di wajah Pak Ismail. Itu adalah langkah pertama. Sangat kecil, tapi itu adalah sesuatu. Dan kalungnya. Lanjut Robi. Saya ingin kalung ibu saya kembali. Wajah Pak Ismail kembali muram. Saya akan menemukannya. Saya akan bertanya pada Maya. Saya akan menggeledah rumahnya jika perlu. Kalung itu adalah milikmu. Warisan dari ibumu. Saya akan mengembalikannya padamu. Saya janji. Percakapan mereka terputus oleh bel pintu. Seorang pelanggan masuk. Dunia luar kembali menyerbu. Datanglah besok, bisik Pak Ismail pada Robi. Kita akan pergi ke kontrakanmu bersama, mengurus pembayarannya. Dan, kita bisa bicara lebih banyak. Robi mengangguk. Ia merasa lelah, terkuras secara emosional. Ia berpamitan dan keluar. Saat berjalan, perasaannya campur aduk. Ada kelegaan karena sebagian kebenaran terungkap. Ada kesedihan yang mendalam untuk penderitaan ibunya. Ada simpati untuk Pak Ismail. Dan masih ada, di sudut terdalam hatinya, sebuah keraguan kecil. Apakah semua pengakuan pahit ini cukup untuk membangun sebuah hubungan yang telah hancur sebelum sempat dimulai? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan mungkin, kalung emas yang hilang itu memegang kunci untuk langkah selanjutnya. Pagi itu, Robi menunggu di depan kontrakannya yang sempit. Ia telah membereskan sedikit barang-barangnya. Sebuah tindakan bawah sadar yang mungkin mencerminkan harapan samar akan perubahan. Saat mobil sedan elegan Pak Ismail berhenti di depan gang, sebuah pemandangan yang begitu asing di lingkungan itu, beberapa tetangga melongok dengan penasaran. Robi merasa panas di telinga. Ia tidak ingin dilihat sebagai penerima belas kasihan. Ia buru-buru masuk ke mobil, menghindari tatapan-tatapan itu. "Semua baik-baik saja?" tanya Pak Ismail. Suaranya penuh perhatian yang masih terasa aneh di telinga Robi. "Iya," jawab Robi singkat. Ia melihat sekeliling interior mobil yang bersih dan wangi. Dunia yang sangat berbeda dengan angkot yang ia tumpangi sehari-hari. Perbedaan kelas itu seperti tembok yang nyata antara mereka. Perjalanan ke kantor pemilik kontrakan berlangsung dalam keheningan canggung. Pak Ismail dengan lancar melunasi seluruh tunggakan Robi, plus uang muka untuk 3 bulan ke depan. Ia melakukannya dengan sikap profesional, menyebutnya sebagai investasi awal, dan membuatkan tanda terima resmi. Robi mengamati caranya berbicara, gerak tubuhnya yang percaya diri, dan bagaimana pemilik kontrakan yang biasanya galak tiba-tiba menjadi sangat ramah. Kekuatan uang. Kekuatan yang tidak dimiliki ibunya. Selesai urusan, Pak Ismail mengajak Robi sarapan di sebuah rumah makan agak mewah. Di Meka, tawarannya keluar lagi. Kali ini lebih terstruktur. "Robi, aku punya proposal," kata Pak Ismail. Hati-hati memilih kata-kata. "Aku ingin kamu pindah. Tinggal di rumahku. Ada banyak kamar kosong. Kamu bisa punya privasi. Dan kita bisa saling mengenal." Robi menatap teh panas di depannya. Tawaran itu seperti mimpi bagi orang dalam posisinya. Tapi justru itulah masalahnya. Itu terasa. Ia melihat foto ibunya di meja. "Saya tidak akan membuatmu malu, Bu," bisiknya. "Saya akan menerima bantuannya, tapi dengan cara yang membuat kita tetap bisa mendongakkan kepala." Konflik penerimaan belum selesai. Masih ada jalan panjang penuh kerikil di depan. Tapi Robi memilih untuk berjalan di jalannya sendiri, bukan di jalan yang diaspal dengan uang dan rasa bersalah. Ia akan membangun jembatan kepada ayahnya, bukan dengan menjadi penerima manfaat pasif, tetapi dengan menjadi rekan yang setara, sebuah cita-cita yang tinggi, tetapi satu-satunya cara agar hubungan ini bisa bertahan dan memiliki makna. Hari-hari berikutnya, Robi menjalani hidup di 2 dunia yang terbelah. Pagi hingga siang, ia tetap berkeliling dengan gerobak kue warisan ibunya, berjuang menjual setiap potong kue panggang dan kukus. Bau mentega dan vanili sudah menjadi identitasnya. Tetangga dan pelanggan tetap mengenalnya sebagai Robi si penjual kue, dan ia ingin mereka berdiri berdua di depan makam Busari, yang kini nisannya telah diperbarui dengan lebih layak. Di batu nisan itu,
Tertulis, Sari Dewi, istri tercinta dari Ismail Fauzan, ibu tersayang dari Robi Pratama. Sebuah pengakuan akhir yang menyatukan mereka bertiga. Pak Ismail mengalungkan sesuatu ke leher Robi. Bukan kalung emas lama, tetapi sebuah kalung baru. Rantainya adalah anyaman dua helai emas kuning dan putih, menyatu menjadi satu. Liontinnya adalah dua hati, satu besar dan satu kecil, saling bertautan, dengan batu kecubung kecil. Batu kelahiran bulan Februari, bulan kelahiran Busari, tertanam di tengahnya. Ini untukmu, dari ayahmu, kata Pak Ismail, suaranya berat oleh emosi.